Bagaimana rasanya punya rumah yang nyaman, fungsional, dan estetik tapi ukurannya hanya 30 meter persegi? Ya, kalian tidak salah dengar, 30 meter persegi. Mungkin terdengar sangat kecil, bahkan terasa mustahil untuk sebuah hunian yang layak. Tapi justru disinilah letak keajaiban dan tantangannya. Selama ini, kita sering berpikir bahwa rumah ideal harus besar dan megah. Namun, dengan realitas harga tanah yang melambung tinggi dan ketersediaan lahan yang semakin terbatas, terutama di perkotaan, impian punya rumah sendiri seringkali terasa semakin jauh. Banyak dari kita yang akhirnya bertanya-tanya, apakah mungkin membangun rumah yang nyaman di lahan yang minimalis? Jawabannya adalah sangat mungkin. Dan hari ini kita akan membuktikan itu. Dan siapkan diri kalian untuk melihat sebuah transformasi yang menginspirasi. Ini adalah jawaban atas request dari kalian. Sebuah eksplorasi mendalam tentang desain rumah 30 meter persegi yang dirancang secara optimal untuk berdiri di atas lahan hanya 5 dikali 12 meter. Bayangkan, dengan lebar hanya 5 meter dan panjang 12 meter, bagaimana sebuah rumah bisa memiliki ruang keluarga, dapur, 2 kamar tidur, kamar mandi, dan bahkan area carport tanpa merasa sempit. Kita akan bongkar setiap sudut, setiap detail, dan setiap trik desain yang digunakan untuk mengoptimalkan setiap sentimeter, memaksimalkan cahaya alami, dan menciptakan ilusi ruang yang jauh lebih besar. Ini bukan sekedar desain rumah, ini adalah studi kasus tentang hidup minimalis yang cerdas, modern, dan penuh gaya. Bersiaplah untuk mendapatkan inspirasi yang akan mengubah cara pandang kalian tentang rumah mungil. Tetaplah di sini, karena apa yang akan kalian saksikan ini akan membuat kalian terinspirasi. Kita mulai dari bagian yang pertama kali menyapa pandangan, yaitu fasad rumah. Ini adalah wajah rumah, kesan pertama yang akan kita tangkap. Dan disinilah keajaiban dan desain modern bertemu dengan sentuhan natural yang hangat. Fasad rumah mungil ini didominasi oleh warna putih bersih. Pilihan warna putih ini bukan tanpa alasan. Selain memberikan kesan modern dan minimalis, putih punya kemampuan ajaib untuk membuat sebuah bangunan sekecil apapun terlihat lebih lapang dan terang. Putih juga berfungsi sebagai kanvas sempurna yang akan menonjolkan detail-detail material lainnya. Di antara dominasi putih itu, kita akan menemukan sentuhan material conwood yang memukau. Conwood ini akan memberikan tekstur dan kehangatan khas kayu alami, tapi dengan keunggulan ketahanan yang lebih baik terhadap cuaca dan hama. Penggunaannya bisa diaplikasikan sebagai aksen vertikal di bagian fasad, sehingga memberi dimensi visual yang menarik dan tidak monoton. Untuk memberikan kontras yang elegan dan sentuhan modern yang kuat, kita akan melihat penggunaan warna abu tua. Kombinasi putih, conwood, dan abu tua ini menciptakan palet warna yang harmonis, modern, dan tidak lekang oleh waktu. Ini adalah trio warna yang benar-benar bisa mengangkat estetika rumah minimalis. Sekarang, mari kita intip bagian mata dan mulut rumah ini. Untuk jendela-jendela, kita memilih material aluminium hitam. Bingkai jendela berwarna hitam ini akan memberikan ketegasan pada bukaan, sehingga menciptakan framing yang kuat untuk pemandangan di luar. Selain itu, aluminium hitam juga identik dengan gaya arsitektur modern minimalis yang sleek dan bersih. Kaca-kaca besar dengan bingkai tipis ini juga akan memaksimalkan masuknya cahaya alami ke dalam rumah. Salah satu kunci penting untuk membuat rumah mungil terasa luas. Dan sebagai sambutan utama, pintu utama rumah ini menggunakan material kayu asli. Pintu kayu akan menambahkan kesan hangat, investing, dan natural pada keseluruhan fasad yang didominasi oleh warna-warna netral. Tekstur dan serat kayu pada pintu ini akan menjadi focal point yang menarik, yang memberikan karakter kuat pada pintu masuk. Terakhir, mari kita lihat bagian mahkota rumah, yaitu atap. Desainnya menggunakan model atap pelana dengan kemiringan yang ideal, yaitu 35 derajat. Kemiringan ini tidak hanya fungsional untuk mengalirkan air hujan dengan optimal, tapi juga memberikan tampilan yang kokoh dan klasik namun tetap modern. Untuk materialnya, kita akan menggunakan genteng beton. Genteng beton dipilih karena durabilitasnya yang tinggi, tahan terhadap cuaca ekstrim, dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan palet fasad, seperti abu-abu gelap atau hitam, untuk melengkapi kesan modern dan kokoh. Mari kita melangkah ke area depan rumah. Disinilah fungsi dan estetika berpadu harmonis untuk memaksimalkan setiap jangkau lahan yang tersedia. Meskipun lahan 5 dikali 12 meter ini compact,
kita berhasil menciptakan area depan yang tidak hanya cantik, tapi juga sangat fungsional. Begitu kita tiba, mata akan langsung tertuju pada carport yang dirancang dengan baik. Dengan ukuran 3,5 dikali 4,5 meter, carport ini memiliki dimensi yang pas untuk menampung satu unit mobil. Ukuran ini sangat efisien, memastikan mobil terlindungi dari panas dan hujan tanpa mengorbankan terlalu banyak ruang. Permukaan carport bisa menggunakan material paving block yang memberikan kesan modern dan perawatan yang mudah. Di samping kanan carport, kita akan menemukan sebuah oase hijau, yaitu area tanaman berukuran 1,5 dikali 3,3 meter. Area ini didesain khusus untuk membawa kesegaran alami ke dalam rumah. Meskipun ukurannya mungil, area ini cukup untuk menanam beberapa jenis tanaman hiasan favorit, atau bahkan tanaman herbal yang bisa mempercantik sekaligus menghidupkan suasana. Kehadiran area hijau ini sangat penting untuk menciptakan keseimbangan visual dan memberikan sentuhan alam yang menenangkan di tengah dominasi material keras. Selanjutnya, mari kita bergeser ke teras utama. Teras ini berukuran 2,5 dikali 1,2 meter. Cukup lega untuk sekedar bersantai sore. Yang membuat teras ini istimewa adalah penggunaan kisi-kisi kayu yang memberikan sentuhan estetika modern dan privat. Kisi-kisi ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif yang cantik, tetapi juga bisa memberikan sedikit privasi dari pandangan luar, sekaligus sebagai penahan panas matahari langsung tanpa menghalangi sirkulasi udara. Dan di teras ini, kita menemukan solusi multifungsi yang optimal. Sebuah tempat duduk yang terintegrasi dengan rak sepatu. Ya, kalian tidak salah dengar. Di bawah tempat duduk yang nyaman ini, ada ruang penyimpanan khusus untuk sepatu. Ini adalah contoh sempurna bagaimana desain rumah mungil memaksimalkan setiap ruang. Kalian bisa duduk nyaman saat melepas atau memakai sepatu, dan sepatu-sepatu pun tersimpan rapi tanpa membuat area terasa berantakan. Setelah menjelajahi fasad dan halaman depan yang optimal, kini saatnya kita masuk ke dalam, ke inti dari rumah 30 meter persegi ini. Begitu melangkah masuk, kita akan disambut oleh sebuah ruang terbuka berukuran 2,5 dikali 5 meter, dengan tinggi plafon 2,8 meter. Tinggi plafon yang cukup ini sangat krusial untuk memberikan kesan lapang dan tidak sumpek meskipun luas lantainya terbatas. Ruangan ini dirancang sebagai area multifungsi, yang menggabungkan ruang keluarga dan dapur dalam satu kesatuan yang harmonis. Mari kita fokus dulu pada area ruang keluarga. Meskipun luasnya terbatas, kita berhasil menempatkan elemen esensial untuk kenyamanan. Sebuah sofa berukuran ringkas dipilih untuk memaksimalkan ruang duduk tanpa memenuhi area. Di depannya, ada coffee table minimalis yang bisa berfungsi sebagai tempat meletakkan minuman atau cemilan saat bersantai. Yang paling menarik di area ini adalah background TV yang dirancang khusus. Ini bukan sekedar dinding untuk TV, ini adalah sebuah unit penyimpanan yang optimal. Integrasi kabinet dan rak pada backdrop ini memungkinkan Anda menyimpan berbagai barang, mulai dari perangkat elektronik, buku, hingga pajangan dekoratif. Semuanya tersimpan rapi dan tidak memakan tempat. Desainnya yang ramping membuat area ini terlihat bersih dan tidak berantakan. Bergeser sedikit, kita masuk ke area dapur. Dapur ini dirancang dengan konsep kompak yang sangat efisien. Setiap inci dimanfaatkan secara maksimal. Kita memanfaatkan tinggi ruangan untuk menempatkan storage atau kabinet atas yang tinggi hingga menyentuh plafon. Ini adalah solusi penyimpanan vertikal yang optimal, yang memastikan semua peralatan masak dan bahan makanan bisa tersimpan rapi tanpa membuat dapur terasa sesak. Peralatan dapur seperti kompor, kitchen sink, dan kulkas diletakkan secara strategis dalam tata letak yang ergonomis, sehingga memudahkan aktivitas memasak sehari-hari. Dan inilah inovasi yang paling digemari di dapur ini, yaitu meja makan lipat. Ya, meja makan ini dirancang khusus untuk bisa dilipat ke dinding saat tidak digunakan. Ketika terlipat, meja ini hampir tidak terlihat, dan memberikan ruang gerak yang sangat lapang. Namun, ketika tiba waktunya makan, meja ini bisa dengan mudah diturunkan yang siap menampung 2 orang. Solusi ini tidak hanya menghemat ruang secara dramatis, tetapi juga memberikan fleksibilitas luar biasa. Anda bisa memiliki ruang tamu yang luas untuk berkumpul, dan dalam sekejap mata, mengubahnya menjadi area makan yang nyaman. Jadi, ruang 2,5 dikali 5 meter ini bukan sekedar ruangan, ini adalah bukti bagaimana desain rumah ini bisa menciptakan fungsionalitas dan kenyamanan maksimal di lahan terbatas. Setiap elemen dipilih dan ditempatkan dengan tujuan ganda, yaitu estetika dan efisiensi.
Setelah melihat bagaimana ruang keluarga dan dapur berpadu apik, kini saatnya kita beralih ke area personal yang tak kalah penting, yaitu kamar tidur utama. Meskipun rumah ini mungil, kami memastikan kamar tidur utama tetap memberikan kenyamanan maksimal. Kamar tidur ini memiliki ukuran 2,5 dikali 3 meter, dengan ketinggian plafon yang sama dengan area sebelumnya, yaitu 2,8 meter. Sekali lagi, tinggi plafon berperan penting untuk menciptakan kesan lapang dan tidak sesak. Di jantung kamar ini, kita akan menemukan tempat tidur ukuran queen size. Ya, meskipun ruangannya ringkas, Anda tetap bisa menikmati kenyamanan tidur di tempat tidur ukuran queen. Dan yang lebih baik lagi, tempat tidur ini dilengkapi dengan storage di bawahnya. Ini adalah solusi penyimpanan rahasia yang sangat efektif untuk menyimpan spray, selimut cadangan, atau barang-barang lain yang tidak sering digunakan, sehingga menjaga kamar tetap rapi tanpa perlu lemari tambahan yang besar. Di salah satu sudut kamar, terdapat meja rias yang didesain secara minimalis. Ukurannya disesuaikan agar tidak memenuhi ruangan, namun tetap menyediakan fungsionalitas esensial untuk bersiap-siap. Dan dilengkapi dengan cermin yang besar, serta terdapat laci tersembunyi untuk kosmetik, sehingga menjadikannya solusi penyimpanan yang baik. Tentu saja, sebuah kamar tidur tidak lengkap tanpa lemari pakaian. Untuk menghemat ruang, lemari pakaian ini dirancang dengan model yang ramping. Desainnya disesuaikan dengan tinggi ruangan, memanfaatkan setiap vertikal untuk memaksimalkan kapasitas penyimpanan pakaian dan barang pribadi lainnya, tanpa membuat ruangan terasa sempit. Salah satu fitur menonjol di kamar ini adalah bukaan jendela besar yang menghadap langsung ke arah carport. Jendela berukuran besar ini bukan hanya estetika, tapi juga elemen fungsional yang krusial. Ia akan memastikan cahaya alami melimpah masuk ke dalam kamar sepanjang hari, sehingga mengurangi kebutuhan akan pencahayaan buatan dan membuat ruangan terasa lebih cerah dan luas. Selain itu, jendela ini juga memungkinkan sirkulasi udara yang baik dan menjaga kamar tetap segar. Dari kamar tidur utama, kita bergeser ke kamar tidur kedua. Sebuah ruangan yang membuktikan bahwa ukuran kompak tidak berarti mengorbankan kenyamanan dan produktivitas. Kamar ini didesain ideal untuk anak, tamu, atau bahkan sebagai ruang kerja pribadi. Kamar tidur kedua ini berukuran 2,5 dikali 2,5 meter, menjadikannya sangat efisien namun tetap nyaman. Sama seperti ruang lainnya, ketinggian plafonnya yaitu 2,8 meter. Di sini juga berperan penting dalam memberikan kesan lapang dan sirkulasi udara yang baik, sehingga mencegah ruangan terasa pengap. Di dalam kamar ini, kita menemukan tempat tidur double size. Meskipun ruangannya mungil, kita tetap bisa menempatkan tempat tidur yang cukup lebar. Dan yang tak kalah penting, tempat tidur ini juga dilengkapi dengan storage di bawahnya. Ini adalah solusi penyimpanan multifungsi yang sangat berharga, yang memungkinkan Anda menyimpan barang-barang seperti mainan, buku, atau pakaian musiman, sehingga menjaga kamar tetap rapi dan terorganisir tanpa perlu furnitur tambahan yang memakan tempat. Selain area istirahat, kamar ini juga menyediakan kebutuhan produktivitas dengan adanya meja belajar yang didesain secara efisien. Meja ini dirancang ramping untuk mengoptimalkan ruang di dinding. Disinilah penghuni bisa fokus belajar, bekerja, atau berkreasi dengan nyaman tanpa merasa sempit. Untuk menyimpan pakaian dan barang pribadi, tersedia lemari pakaian yang juga dirancang secara optimal. Mengingat keterbatasan ruang, lemari ini didesain dengan memanfaatkan ketinggian ruangan hingga plafon, sehingga memaksimalkan kapasitas penyimpanan secara vertikal. Salah satu fitur menarik dari kamar ini adalah bukaan jendela besar yang menghadap ke arah halaman belakang. Jendela ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber cahaya alami yang melimpah dan membuat ruangan terasa cerah dan segar di siang hari, tetapi juga menyediakan sirkulasi udara yang optimal. Pemandangan ke halaman belakang yang hijau akan memberikan ketenangan dan koneksi dengan alam, yang sangat penting untuk menjaga mood positif. Sekarang, mari kita masuk ke area yang tak kalah penting, meskipun seringkali menjadi tantangan terbesar di rumah mungil, yaitu kamar mandi. Kami telah merancangnya dengan sangat cermat agar tetap nyaman dan fungsional, meskipun ukurannya yang ringkas. Kamar mandi ini memiliki dimensi 1,5 dikali 1,5 meter. Ya, ini adalah ukuran yang sangat kompak, namun setiap elemen di dalamnya ditempatkan secara strategis untuk memaksimalkan efisiensi. Di dalamnya, Anda akan menemukan fasilitas esensial, sebuah wastafel berukuran ramping yang terpasang rapi, yang cukup untuk kebutuhan cuci tangan dan muka. Tepat di sisi lainnya, ada kloset duduk yang posisinya dioptimalkan agar tidak mengganggu sirkulasi di dalam kamar mandi. Dan untuk area mandi, kita menggunakan konsep area shower yang efisien,
yang dilengkapi dengan partisi kaca minimalis untuk memisahkan area basah dan kering. Ini akan sangat membantu menciptakan kesan bersih dan tertata. Salah satu fitur vital yang sering diabaikan di kamar mandi mungil adalah bukaan jendela. Di kamar mandi ini, kami menyediakan bukaan jendela yang menghadap ke halaman belakang. Meskipun mungkin ukurannya tidak sebesar jendela kamar tidur, jendela ini sangat krusial. Fungsinya adalah untuk memastikan sirkulasi udara yang baik dan masuknya cahaya alami, sehingga mencegah kelembaban berlebih dan membuat kamar mandi terasa lebih segar dan tidak pengap. Setelah menjelajahi seluruh ruang interior, kita akan mengakhiri tur rumah mungil ini di bagian belakang. Area ini mungkin sering luput dari perhatian, namun fungsinya sangat vital untuk kenyamanan dan kesehatan penghuni rumah. Pertama, kita akan menemukan teras belakang berukuran 2,5 dikali 1 meter. Meskipun ringkas, teras ini dirancang sebagai area servis multifungsi yang sangat praktis. Disinilah kita akan menempatkan mesin cuci, yang diletakkan secara strategis agar tidak mengganggu area lain. Dan di atas mesin cuci, terdapat storage atau rak penyimpanan tambahan. Ini adalah solusi praktis untuk menyimpan deterjen, pelembut pakaian, atau perlengkapan kebersihan lainnya, sehingga menjaga area servis tetap rapi dan terorganisir. Bersebelahan dengan teras, kita memiliki halaman belakang dengan ukuran 5 dikali 1 meter. Area ini mungkin terlihat sempit, namun perannya sangat-sangat krusial. Halaman belakang ini berfungsi sebagai void atau ruang terbuka, yang berfungsi untuk sirkulasi udara dan masuknya cahaya alami ke seluruh bagian rumah, terutama untuk kamar tidur kedua dan kamar mandi yang menghadap ke area ini. Bayangkan betapa pentingnya area ini. Udara segar bisa masuk dari depan dan mengalir bebas ke belakang, sehingga menciptakan ventilasi silang yang menjaga rumah tetap sejuk dan tidak pengap. Cahaya matahari juga menembus hingga ke bagian tengah rumah melalui halaman belakang ini, sehingga mengurangi ketergantungan pada pencahayaan buatan di siang hari. Ini adalah paru-paru rumah yang memastikan hunian tidak hanya indah, tapi juga sehat dan nyaman untuk ditinggali. Nah, kita sudah selesai menjelajahi setiap jengkal dari desain rumah 30 meter persegi, yang berdiri anggun di atas lahan 5 dikali 12 meter ini. Semoga desain ini memberikan banyak ide dan solusi bagi kalian yang sedang mencari hunian di lahan terbatas, atau sekedar ingin melihat bagaimana arsitektur bisa beradaptasi dengan tantangan ruang. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin melihat lebih banyak inspirasi desain rumah lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.